warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suntiawati, NIM 1520173, Prodi S1 Keperawatan tingkat 2. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada anak. Pemeriksaan fisik pada anak ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi fisik anak dari kepala hingga kaki, atau bisa disebut dengan head to toe. Cuci tangan 6 langkah sebelum menyiapkan alat. Cuci tangan 6 langkah sebelum ke pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ade, nama saya Perawat Suntiawati. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada anak yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi fisik anak dari kepala hingga kaki. Bisa sebutkan nama dan umur Ade? Baik, waktunya 10 sampai 15 menit. Apakah Ade bersedia? Baik, sebelum saya melakukan pemeriksaan, ada yang ingin ditanyakan? Sebelum melakukan tindakan, jaga privasi dan tutup sampiran. Untuk pertama kali, kita nanti akan memeriksa di kepala, kemudian di daerah dada, perut, kemudian daerah genitalia, dan akhirnya di daerah kaki. Nah, kita lihat di sini, pertama kita inspeksi dulu bagaimana kondisi anak dari kulitnya, kemudian dari kesadarannya, kemudian dari kulitnya pucat atau tidak, apakah anak memiliki kesulitan dalam berkomunikasi atau tidak, kemudian apakah dia ada kesulitan dalam bernapas atau tidak. Baik, untuk pertama yang kita lakukan adalah pengukuran antropometri. Dari antropometri itu kita akan mengukur panjang badan atau tinggi badan, berat badan, lalu lingkar kepala, lingkar lengan atas, dan lingkar perut. Maaf ya Dek, kakak ukur dulu kepalanya. Kita akan dapatkan panjang lingkarnya. Kemudian ya, dibuka dulu ya selimutnya Dek. Lalu untuk lingkar lengan atas, kita ukur dulu lingkar lengan atasnya ya Dek. Ya, kita temukan 19. Setelah kita melakukan pengukuran lingkar kepala, kemudian lingkar lengan, kita akan melakukan pengukuran lingkar dada. Adek, maaf ya Dek, kita ukur lingkar dadanya terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita dapatkan ukurannya, kita bisa langsung mengukur lingkar perutnya. Maaf ya Dek. Oke, sudah untuk pengukuran ini. Selanjutnya kita ukur tanda-tanda vital pasien.
tekanan darah, suhu badan, denyut nadi, dan frekuensi pernapasan. Pertama, dari kepala dulu, kita lihat bagaimana keadaan rambutnya, bentuk kepalanya, kemudian persebaran rambutnya, apakah kepalanya bersih atau tidak. Kalau perlu kita raba gini. Kemudian setelah itu kita lihat juga telinganya simetris atau tidak antara kiri dan kanan. Kemudian bentuk telinganya itu bagaimana, normal atau tidak. Apakah sejajar dengan mata atau tidak. Kemudian apakah ada gangguan pada pendengaran atau tidak. Nah, kemudian setelah telinga kita lihat matanya. Pada mata anak ini, apakah simetris atau tidak? Kemudian, kalau terbuka itu besarnya sama atau tidak? Kemudian, pada saat dia membuka mata atau memejamkan mata itu, apakah ada ketinggalan gerak pada saat dia memejamkan mata atau membuka matanya? Lalu, kita lakukan tes refleks cahaya. Kita gunakan penlight dan meminta anak untuk membuka matanya. Lalu kita sinarkan sejajar saja atau sekilas saja. Kemudian kita perhatikan pergerakan pupil matanya, ada refleks atau enggak. Adek, tolong buka matanya ya, Dek. Sekilas saja. Kemudian kita perhatikan pergerakan pupil matanya, ada refleks atau enggak. Seharusnya kalau misalnya dia ada refleksnya, pupil itu akan mengecil, kemudian akan melebar lagi gitu. Nah, kemudian kita lihat juga dari matanya itu ada kotoran yang dikeluarkan atau enggak. Lalu warnanya itu apa, karena kalau sklera itu berwarna putih, ya kemudian apakah ada gangguan penglihatan atau tidak. Selanjutnya kita lihat hidungnya simetris atau tidak. Kemudian bagaimana fungsi pernapasannya atau penciumannya. Jadi kalau untuk pernapasannya, misal kita minta anak untuk menutup hidungnya, kalau dia bisa melakukannya sendiri. Kalau enggak, kita bisa bantu dengan menutup hidungnya. Coba ada tarik napas ya. Bisa enggak, lalu hembuskan. Baik. Yang kiri ya, Dek. Tarik napas ya, Dek. Hembuskan. Pintar. Nah, kalau tidak ada hambatan, berarti fungsi pernapasannya baik. Kemudian bisa juga kita lakukan fungsi penciuman dengan cara memberikan bau-bauan yang menyengat. Misalnya pakai kopi yang dimasukkan ke dalam kertas atau tisu. Kemudian kita dekatkan apakah penciuman bau kopi atau tidak. Kalau enggak, bisa pakai buah-buahan atau apapun itu yang dapat membuktikan apakah dia dapat mencium atau enggak. Kemudian selanjutnya ke mulut. Jadi untuk mulut kita lihat keadaan mulutnya dari luar, apakah mulutnya ini kering atau tidak. Kemudian warnanya pucat atau tidak. Kemudian dilihat ya dari dalamnya, bagaimana pertumbuhan giginya, apakah ada gigi yang berlubang atau tidak. Kemudian dengan menggunakan tong spatel, kita bisa melihat bagaimana dalam dari atau pangkal dari lidahnya. Di sana kita melihat tonsil, apakah di sana ada pembesaran tonsil atau tidak. Nah, kemudian kalau sudah bagian mulut, kita menuju ke daerah leher. Di leher ini kita raba. Kalau misalnya anak bisa duduk, kita lakukannya sambil duduk. Kalau tidak bisa, kita bisa merabanya di sini, di pangkal trakeanya, kemudian kita raba ke bawah. Apakah ada penonjolan atau tidak. Kemudian kita juga bisa meraba vena jugularisnya, apakah ada pembesaran atau tidak. Lalu kita ke bawah lagi, yaitu pemeriksaan dada. Di pemeriksaan dada itu kita bisa melihat dua sistem di sana, yaitu sistem pernapasan dan sistem kardiovaskuler. Oke, kita buka dulu ya, Dea, maaf. Baik, untuk pemeriksaan sistem pernapasan atau fungsi paru-parunya, kita lakukan inspeksi dulu. Di inspeksi ini kita melihat bagaimana pergerakan dari dada, jadi naik turunnya. Dada itu bagaimana, kalau ada ketinggalan gerak atau tidak. Kemudian di sana ada sekar atau tidak.
karena kalau ada sekar kadang-kadang itu bisa menghambat dari pergerakan dada dalam bernapas. Kemudian selain itu kita bisa melihat juga apakah ada lesi atau tidak, apakah ada luka atau tidak. Jadi selain itu kita bisa melihat juga pada saat bernapas itu anak menggunakan otot-otot pernapasan tambahan. Nah biasanya itu akan terlihat, jadi dari pundaknya itu akan naik. Kemudian juga tulang-tulang rusuk itu pada saatnya melakukan inspirasi itu akan tampak menonjol. Kemudian setelah itu juga kita lihat adakah wheezing atau suara yang mengiang terdengar kalaupun kita tidak melakukan auskultasi. Terus setelah kita melakukan inspeksi, kita melakukan perkusi. Jadi dari perkusi itu kita melakukan ketukan. Jadi untuk menentukan batas-batas parunya dan juga untuk menentukan batas-batas organ di bawahnya. Jadi kita perkusi dari atas ke bawah, kemudian dari membandingkan antara kiri dengan kanan, ketuk dari atas. Kemudian membandingkan antara kiri dengan kanan. Di bawah ketiak juga ya, karena paru-paru itu sampai ke batas tulang rusuk. Setelah melakukan perkusi, kita melakukan palpasi. Jadi kita melakukan palpasi, kita minta untuk anak bernapas, lalu kita bandingkan antara tangan kanan dengan tangan kiri, bareng atau enggak naiknya. Coba deh tarik napas panjang. Ya, keluarkan. Bagus. Coba lagi tarik napas panjang. Keluarkan. Pintar. Sekarang lagi tarik napas panjang lagi. Keluarkan. Sip, pintar. Nah, itu untuk mengetahui apakah paru-paru itu berfungsi dengan baik atau tidak. Karena kalau misalnya salah satu perutnya itu ada masak, maka biasanya akan ada ketinggalan gerak yang saat kita melakukan palpasi itu salah satu tangan kita ada yang tertinggal atau yang satu lebih naik daripada yang satunya. Kemudian kita raba juga apakah ada iktus atau apa nadi di iktus kodisis di sana. Kemudian setelah itu kita melakukan auskultasi, yaitu untuk mendengarkan suara paru-paru atau suara pernapasan anak. Oke ya, kita dengarkan suara parunya. Tarik nafas. Oke. Tarik nafasnya deh. Bentar. Coba tarik nafasnya lagi. Ya, bentar. Coba lagi. Ya, bersih ya nafasnya. Oke. Oke. Coba tarik nafas lagi. Bentar. Lagi terakhir. Sip ya, bersih ternyata nafasnya. Oke. Nah, biasanya dari auskultasi itu kalau misalnya ada cairan di dalamnya, nanti akan terdengar seperti ada kita meniup menggunakan sedotan itu, kemudian meniup air di dalam wadah. Kemudian kita tiup pakai sedotan kayak gitu. Seperti itu kira-kira kalau ada cairan di dalamnya. Oke, kemudian kalau wheezing lain lagi. Kalau wheezing itu seperti kalau kita meniup botol dari atas, nanti kan karena ada hambatan dalam pengeluaran udaranya sehingga akan menimbul suara wheeze. Gitu ya, suara mengi atau wheezing istilahnya. Oke, itu adalah untuk pemeriksaan pernapasannya. Kemudian untuk melakukan pemeriksaan sistem kardiovaskulernya. Jadi untuk sistem kardiovaskuler itu kita melihat di sana apakah kita lihat dulu bagaimana anak ini pucat atau tidak. Atau kadang-kadang sampai kebiruan karena kekurangan oksigen atau banyak CO2 di dalam tubuh anak. Kemudian kita lihat juga kapil-lapilnya, kita bisa melihatnya dari tangannya. Jadi tangan itu kalau misalkan kita pencet kayak gini ya, jadi tangan itu kita pencet gini. Nah,
kembalinya cepat atau tidak. Kalau misalnya orang yang punya gangguan fungsi jantung, ini tidak langsung. Misal putih seperti ini ya. Waktu kita pencetkan putih, kemudian waktu dikeluarkan tidak langsung merah, tapi kembalinya itu lama. Kemudian juga pada anak. Kemudian kita lihat juga bentuk jarinya, apakah ada clubbing pinjer atau tidak. Karena kalau ada clubbing pinjer itu, bentuk jari-jarinya itu bagian ujung seperti tabung, jadi tampak lebih besar dari ruas jari yang lain. Jadi istilahnya jari tabung atau clubbing pinjer. Nah, kemudian kapilernya udah ya. Kemudian selain itu kita bisa lihat juga dari kita periksa juga nadinya. Nah, kita periksa nadinya, kita menggunakan 3 jari. 3 jari ini yang diperiksa adalah nadi perifernya, diantaranya ada di tangan. Maaf ya deh ya, kita periksa dulu nadinya. Oke, kita tekan sedikit, kemudian kita angkat pelan-pelan. Terus kita rasakan pergerakan dari denyut nadinya. Nah, kita nilai apakah nadinya ini lemah atau kuat. Kemudian apakah teraba atau tidak. Kalau misalkan teraba, kuat atau tidak, gitu ya, teratur atau tidak. Ada juga nadinya yang tidak teratur. Nah, setelah itu adalah untuk pemeriksaan pembuluh darah perifer ya. Kemudian kita lakukan juga untuk pemeriksaan jantungnya. Jadi seperti tadi, apakah ada denyut nadi yang akordus namanya di sini, yang bagaimana adakah nadi denyut di sini itu. Denyut nadinya di sini. Nah, kemudian kita bisa juga melakukan auskultasi. Jadi kita dengarkan suara jantungnya. Coba dengarkan suara jantungnya ya. Oke. Suara jantungnya ini didengarkan apakah ada suara tambahan atau tidak. Jadi, kalau suara jantung normal itu kan cuma 2 ya, S1 dan S2, loop-loop gitu. Tapi kalau ada suara jantung tambahannya itu, misalnya ada suara di antaranya atau setelahnya, berarti itu ada kelainan. Baik, sekarang kita melakukan pemeriksaan fungsi kardiovaskularnya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan sistem gastrointestinal, yaitu di daerah perutnya. Jadi kita izin lagi ke adanya. Jadi kita periksa dulu ya perutnya. Tadi ada diare atau enggak? Diarenya, BAB-nya lancar atau enggak? Oke, kita lihat dulu di sana bagaimana kondisi perutnya, bagaimana bentuknya gitu. Nah, kemudian bentuknya ini kenyal atau tidak? Ada pembuluh darah di sana yang tampak atau tidak? Gitu ya. Nah, kemudian juga apakah ada luka atau tidak? Kemudian urutannya adalah infeksi, auskultasi, perkusi, baru palpasi. Setelah kita melakukan infeksi tentang bentuknya, kemudian warnanya, kemudian juga kekenyalannya, kita melakukan auskultasi. Jadi kita dengarkan bising ususnya di sana. Kita dengarkan bising ususnya, kita seolah-olah membaginya menjadi 4 bagian. Yang ada 2 garis bayangan di sini. Di sini. Membagi perut itu menjadi 4 bagian. Kita dengarkan dulu, mulai dari kanan dulu atau dari kiri dulu. Dengarkan. Oke. Oke, kita dengarkan apakah ada bising ususnya, bagaimana cepat atau tidak. Kalau misalnya bising ususnya terdengar sangat cepat, yang lebih dari 20 kali per menit, nah itu kemungkinan dia ada hiperperistaltik usus. Setelah auskultasi, di auskultasi juga kita akan mendengar suara denyut nadi di perut. Kemudian setelah itu kita lakukan perkusi. Perkusi ini juga untuk menentukan apakah anak ini ada cairannya atau tidak. Apakah ada massa atau tidak, bisa diperiksa awal dengan perkusi. Jadi kita lakukan, tangan kita dihangatkan dulu ya. Lalu
kita ketuk lagi di bagian similar region tadi. Kita dengarkan. Nah, kalau misalnya di bawahnya ada massa, maka itu akan terdengar bunyinya redup. Kalau misalnya ternyata isinya ada udara, maka akan terdengar nyaring atau timpani. Misal pada anak yang masuk angin ya, gitu istilahnya. Nah, itu biasanya perutnya itu akan terdengar nyaring. Terus yang terakhir kita akan melakukan palpasi. Jadi, palpasi itu mengapa dilakukan terakhir? Karena ini biasanya akan menimbulkan efek yang kurang nyaman pada anak. Jadi, kita hangatkan dulu tangan kita. Kemudian kita tekan-tekan ya, menekannya dengan halus saja ada dulu. Kita tekan-tekan. Di seluruh permukaannya, bagaimana perut ini kenyal atau tidak? Apakah keras atau tidak? Terus setelah itu kita baru melakukan pemeriksaan. Misalnya melakukan pemeriksaan daerah hati atau hepat. Itu bisa kita lakukan. Jadi dengan menekan ke arah tulang rusuk. Pada saat dia melakukan eksalasi gitu ya. Dia melakukan membuang napas, baru kemudian tangan kita masukkan. Jadi coba tarik napas dalam. Ini saya periksa dulu ya perutnya. Tarik napas dalam. Kemudian buang sekarang. Nah, bersamaan dia tarik napasnya, kita juga melakukan penekanan. Di sana akan teraba bagian dari pangkal atau bagian bawah dari hati. Nah, kalau misalnya ada pembesaran hati, maka seharusnya itu kan hati itu tidak lebih dari tulang rusuk. Tapi kalau misalnya ternyata ada pembesaran hati, jadi kita melakukannya dari bawah dulu, ya agak jauh, kemudian ditekan. Kemudian mendekat ke tulang rusuk, ke kosta, semakin ke atas sampai tangan kita itu bisa merasakan adanya hati. Nah, kalau misalnya ada pembesaran, kemudian kita ukur kira-kira berapa jari atau berapa sentimeter pembesaran itu dari batas tulang rusuknya itu. Nah, kemudian setelah itu kita juga melakukan pemeriksaan dari spleen. Spleen kita lakukan sama seperti tadi, anak diminta untuk tarik napas panjang, kemudian ditekan, maka di situ akan teraba spleen. Terus kita juga bisa merasakan adanya pembesaran kandung kemih. Anak diminta untuk tarik napas juga, kemudian membuangnya. Lalu kita tekan, kalaupun kandung kemih biasanya tidak terlalu dalam, ininya sudah teraba. Lalu untuk memeriksa daerah ginjal itu biasanya kita meletakkan tangan kita yang satu di bawah. Kemudian anak kita meminta untuk tarik napas, lalu ditekan juga. Maka di situ akan teraba adanya ginjal. Demikian juga daerah yang di bawah sini. Kemudian untuk memeriksa adanya asitas atau tidak itu, kita bisa melakukan seperti ini. Jadi salah satu tangan kita letakkan di bawah sini. Kemudian tangan yang satu ini menepuk. Nanti akan, kalau misalnya ada cairan, maka tangan kita yang satu ini merasakan adanya semacam gelombang gitu ya, teraba oleh tangan kita. Atau bisa juga dilakukan dengan melakukan perkusi. Nah, kalau dengan perkusi itu anak kita meminta untuk miring. Atau tidak kita memiringkan, kemudian ada ganjal bantal di sini. Nah, kemudian kita perkusi, biasanya kan timpani. Kemudian karena ada cairan suaranya sudah agak meredup. Kemudian selanjutnya melakukan pemeriksaan genitalia. Untuk melakukan pemeriksaan genitalia ini, tentu antara yang laki-laki dan perempuan akan berbeda ya pemeriksaannya. Kita pakai sarung tangan terlebih dahulu.
Kemudian diperiksa genitalianya. Ade maaf ya Ade, saya periksa dulu alat kelaminnya. Nah, kita lihat bagaimana bentuknya dan juga warnanya. Kemudian mungkin bisa dilihat dia sudah hitam atau belum. Kalau misalnya laki-laki, penisnya kalau misalnya laki-laki, kemudian di situ apakah ada kelainan bentuk atau tidak. Nah, terus kita lihat, kita pegang penisnya, maaf ya Dea. Nah, kita pegang penisnya. Atau di bawah ada di atas, kalau yang normal seharusnya di ujungnya bukan di atasnya ataupun di bawah. Nah, kemudian juga sudah tampak turun, bisa kita maaf ya diratakan aja kalau misalnya sudah teraba semacam kita merasakan ada semacam bola kecil di skrotumnya. Nah, itu berarti sudah turun. Ya, apakah sudah dua-duanya turun atau salah satunya aja? Seharusnya dua-duanya yang sudah turun. Kemudian kalau misalnya pada genitalia perempuan kita lihat bentuknya juga, warnanya juga, kemudian juga apakah ada kelainan di sana, apakah ada infeksi atau enggak. Kemudian kita lihat labia mayora, labia minoranya, kemudian apakah ada disias atau tidak. Nah, kalau misalnya ada disias berbau atau tidak, warnanya apa warnanya. Nah, kalau misalnya pada bayi yang baru lahir, kadang-kadang ada kemerahan atau semacam darah. Ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya anak yang lebih besar, kok ada darah yang keluar, nah itu perlu kita waspadai, jangan ada infeksi di sana. Atau bahkan ada yang sudah haid di usia 8 tahun ini. Nah, itu kita tanyakan lebih lanjut, apakah jangan-jangan dia mempunyai perkembangan yang cepat di sistem reproduksi selanjutnya. Yang terakhir adalah pemeriksaan pada kaki. Ya, kita lihat kakinya, maaf ya Dea, kita periksa dulu kakinya. Yang pertama adalah bentuknya, apakah bentuknya normal atau tidak. Kemudian antara kiri dan kanan itu sama atau tidak. Kemudian kita lihat juga untuk telapak kakinya, bentuknya bagaimana, normal atau tidak. Terus selain itu kita juga melihat pergerakannya, bisa kita lakukan infeksi. Kemudian kita lihat apakah ada udem atau tidak. Bisa kita lakukan dengan menekan daerah tulang kakinya atau di punggung kakinya. Kalau misalnya ada odem, itu biasanya dia akan kembalinya itu lebih dari 2 detik. Jadi kulitnya itu bekok atau mencekung, tapi nggak lama kembali gitu. Itu berarti dia mengalami odem. Kemudian kalau untuk anak yang bayi itu, kan kalau misalnya di refleks seperti ini, dia akan membuka ya. Tapi kalau anak yang lebih besar seharusnya itu sudah tidak lagi. Baik, mungkin ini untuk pemeriksaan fisiknya saya kira sudah semua. Jadi dari kepala sampai kaki. Baik Ade, pemeriksaannya sudah selesai Ade. Kakak kembali pamit dulu ya. Demikian video ini dibuat, semoga bermanfaat untuk kita semua dalam belajar. Rapikan alatnya terlebih dahulu. Buka handspoon. Cuci tangan kembali.